Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala mustafa nuran alladzi yadhi'u bihi dhalamal ahlami wal afkar. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami, sahabat media Elpedia. Selamat menyaksikan. Jadi pada pertemuan pada malam hari ini, kesempatan hari ini, kita bersama-sama akan membahas yang namanya Balaghatul Quran. Sebelum memasuki pembahasan, mungkin kita akan akan perkenalan dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Arjuna Ahmad Syifa Nirwana. Saya dulu pernah mondok di Mendesari, terus sekarang kuliah di Ulum Blitar. Prodi saya ilmu Al-Quran dan tafsir, dan dosen pengampu di mata kuliah Balaghatul Quran itu beliau Ustaz Fuad Ainul Yakin LCMA, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi. Seperti itu. Kemudian ini bersama sahabat saya, siapa? Kang Ibnu. Nama lengkapnya Ibnu Khulul Jazil. Jadi ini teman saya di pesantren, sekarang masih khidmah di sana. Ya, ini teman saya, berproses juga, sering-sering diskusi malam-malam, bahas ilmu-ilmu yang sangat luar biasa membingungkan dan senang, tapi Pangestune mawon. ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita nanti akan berfokus ke pembahasan ilmu bayan. Itu ada tasbih, hakikat, sama isti'arah. Tasbih, isti'arah, hakikat. Ada tiga itu fokus utama pembahasan kita malam hari ini, Kang Dia. Ya. Dan sebelum masuk ke situ, ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah itu ada berapa fan, Kang Dia? Ada 3, yakni Paling menghadap ke kamera. ada 3, yakni fanul awal min ilmi ma'ani, fanul sani min ilmi bayan, fanul salis min ilmi badai. Ada 3. Dari tiga itu. Nah, kita nanti akan menginterpresentasikan ilmu balaghah ini ke dalam Al-Quran. Makanya sering kita kenal dengan Balaghatul Quran, seperti itu. Dan teman-teman nggak usah ragu, karena kita juga dulu pernah khatam Balaghah. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk menghatamkan Jawahirul Maknun, Jawahirul Maknun ya, Jawahirul Maknun ilmu balaghah karangan Syekh Al-Alim Alamah Abdurrahman bin Muhammad Al-Hadori. Ya, teman-teman kalau mau beli, mempelajari, silahkan beli kitabnya, tapi dipelajari dengan gurunya, ustadznya ya, jangan sendiri, nanti mumet teman-teman semua ya. Mumet itu. Ya, ini juga saya ada syaratnya, namanya Hayatul Lub Al-Masuli, karangannya yang Syekh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, nafa'anallahu bihi amin. Ila hadrati mu'alif kutub Al-Fatihah. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan tasbih. Langsung saja, nggak usah basa-basi. Tasbih itu adalah perumpamaan, tasbih perumpamaan, penyerupaan. Tasbih itu
perumpamaan, penyamaan. Ya, penyamaan. Tasbih. Tasbih. Dari kata syabbaha, syabbihu tasbih ala wasni fa'ala yufa'alu taf'ilan tasbihan tasbihatan, Mengikuti wazan fa'ala fi'il sulasi mazid. Nah, secara gambaran gimana kamu bilang? Kalau secara istilahnya tasbih itu seperti apa menurut kitab tadi? Tasbih itu yakni dilalatun ala istighfar min amrani maknan bi ala kata, yakni lafaz yang menunjukkan pada keserikatannya dua perkara, musyabah dan musyabah bi. Dalam suatu makna ada wajah tasbihnya dengan suatu alat dan ada tasbih. Jadi ada musyabah itu yang disamakan, musyabah bi itu yang menjadi persamaannya. Ada tasbih itu yakni alat untuk menyerupakan, dan wajah sabah itu tujuan penyerupaan, Titik temunya. titik temu. Berarti tasbih itu adalah penyamaan ya, secara istilah tadi gampangnya adalah Lafaz yang menunjukkan ungkapan yang menyatakan bahwa suatu hal atau beberapa hal itu bersekutu dengan hal lain dalam suatu sifat, atau beberapa sifat dengan menggunakan salah satu dari adat tasbih yang sudah dikenal. Nah, tasbih ini ada beberapa unsurnya. Arkanut tasbih itu ada 4 ya. ada 4. Yang pertama unsur arkanut tasbih. Tasbih itu ada 4. Yang pertama musyabah. 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 Oke, musyabah. Yang kedua musyabah B. Musyabah B. Yang ketiga Ada tasbih. Dan tasbih terakhir wajah sabah. terakhir wajah sabah. Wajah sabah ya teman-teman. Jadi unsurnya ini ada 4 ini. Jadi yang namanya tasbih itu tidak akan lepas dari ini. Jadi yang pertama ada musyabah. Musyabah itu adalah Yang menyerupai. menyerupai. Nah, kalau musyabah B itu yang diserupai. oke, yang diserupai. Terus yang ada tasbih ini Alat untuk yang digunakan menyerupakan musyabah dengan musyabah bi. wajah sabah Dalam hal apanya? Dalam hal wajah sabahnya seperti apa? oke, masuk. Tidak semuanya dalam seperti apa? Oke, ada tasbih ini apa saja kalau begini? Yang pasti kan ada kaf tasbih, terus ada ta'ana, tapi intinya di kafnya ini sebenarnya. Ta'ana, terus mithlu, Ta'ana ada mithlu, dan banyak juga seperti dan lain sebagainya ya. Oke, seperti itu. Kita ambil contoh sederhana saja. Ini contoh sederhana, mungkin ini contoh sebelum masuk ke ayat Al-Quran, kita contoh sederhana. Contoh di sini ya, misalnya Zaitun kal asad, Zaitun kal asadi, zaitun kal asadi. kal asadi Fi saja'atin, nih zaitun kal
asadi bisa saja mati. Nah, artinya apa? Zaidun Zaid iku kal asadi koyo macan ing dalem apa nek ing dalem kendele. Dalam kan seperti itu ya. Terus zaidun ini kita udah rukun atau unsur-unsur tasbihnya dari contoh ini. Jadi teman-teman silahkan perhatikan ini. Zaidun kal asadi fi aja'atin. Zaidun ini menjadi musyabbah. Musyabbah berarti yang menyerupai. Terus musyabbah bihnya ini adalah ini musyabbah. Saya ambil singkatan saja. Musyabbah bih zaitun ini memnya musyabbah. Terus adat sabahnya ini kaf ya. Ini adat sabahnya. Lalu wajah sabahnya wajah sabah. Nah, wajah sabahnya zaitun musyabbah, asadi musyabbah di kafnya ada tasbih kaf ini ya. Wajah sabahnya Oke, dari sini teman-teman sudah mulai masuk ya. Paham ya? Gampang ini, gampang. Oke, kita hapus dari sini. Kita ambil contoh satu ayat Al-Quran saja. Oke, maaf. Gak apa-apa. Nah, kita ambil contoh ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Nah, surat Al-Baqarah ayat 17 bunyinya masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Itu kita tulis dulu, ambil kita satu contoh saja. Mataluhum kama salillah mimpi istauqada naron istauqada naron falamma adaa'at adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Nah, wa tarakahum ila akhir al-ayat itu ya. Al-ayat bisa dicek langsung ya. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 17. Al-Baqarah ayat 17. Oke. Artinya apa? Artinya perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
Oke, tadi struktur tasbih unsurnya ada 4. Musyabah, musyabah B, ada sabah, wajah sabah. Oke. Masaluhum kama tadi dari stawatana wassalamu ala akhir. Kita tadi apa namanya? Musyabahnya. Musyabahnya apa? Kalau jamil arti, Oke, berarti yang menyerupai itu siapa? ini hum ay munafikun. Saya cek Munafikun. di tafsirnya ini sudah ada tafsir Sawi dan Jalan juga. Ini ay munafikun ya, masalah perumpamaan mereka munafikun. Jadi munafikunnya yang di sini yang dimaksud yang menjadi musyabahnya masaluhum. Ini menjadi musyabah. Jelas kita tulis. Ini menjadi musyabah. Musyabahnya itu yang humnya, Humnya, ini hum yang mempunyai makna munafikun. Itu. Terus kama talil ladis tauqadana. Nah, mana sekarang musyabah bihnya? Musyabahnya berarti yang diserupai Yang serupanya. Munafikun seperti apa toh? Seperti orang yang menyalakan api. seperti orang yang Tinggal semangsane apa? Ngurupake mahal lalu, ya lah. Nah, ngurupake. Nah, ini berarti kak masalil ladis tauqadana pro. Ya, ini menjadi musyabah B. Dia kapan? ya Bisa dicek, bisa dicek. Ini musyabah B-nya. Oke, temu kita musyabah B-nya. satu Jilid 1. Terus Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 17 yang begini. Nah terus apa ini? Ada tasbihnya. Ada tasbihnya. ada tabnya kaf. Ini ada kaf tasbih. Kaf tasbih. Jadi kalau kita masih belajar nahwu itu masih di dasar ya, kita akan melafalkan kaf tasbih itu enggak kaf tasbih tapi kaf lit tasbih. Nah, kaf lit tasbih. Tapi kalau sudah ngajinya agak tinggi lagi, lamnya sudah hilang. Jadi langsung kaf tasbih gitu. Memboros kesel ngomongin lam itu sulit. Langsung aja kaf tasbih gitu. Ada tasbih. Oke, ini ada tasbihnya. Mana wajah sabahnya ini? Falamma adaat fahaulahu dhahaballahu bihim ila akhir. Artinya di situ Perumpamaan mereka munafikun itu seperti orang yang menyalakan api, seperti orang yang menyalakan api. Allah menyalakan cahaya yang menyinari mereka dan memberikan mereka dalam kegelapan. Maksudnya mereka itu tidak bisa melihat. jadi namanya gimana? Ada sabahnya. Berarti intinya Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Sudah menghilangkan sapa Allah Gusti Allah bibir kelawan cahaya nantinya. Nanti seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam melakukan Allah bibir ini menjadi apa? Wajah titik temunya, titik temunya seperti itu. Oke, dari sini bisa digayai sedikit-sedikit mungkin agak masuk ya. Mudah ini sebenarnya. Terus, oke, sudah kita selesai di sini ya Bang Ki ya. Mungkin sudah selesai. Terus Selesai. ini tasbih itu kan macam-macam kan Ki. Macam-macam. Ada berapa macam tasbih? Ada banyak dari segi apanya saja. Itu yang ini. Bisa ada tasbih namanya tasbih mujmal, ada mufassal, terus ada tasbih mursal, dan lagi tasbih apa? Tasbih
balir. Nah, ada tasbih balir. Kalau tasbih ini sekedar wawasan saja ya, teman-teman bisa cek. Tasbih mujmal itu adalah apabila wajah sabahnya tidak disebutkan, ya. Mujmal berarti wajah sabahnya, misalnya contoh Zaidun kal asad fisyajaati, ya, fisyajaati. Zaidun kal asad fisyajaati. Zaid seperti singa dalam keberaniannya. Nah, mujmal itu yang dibuang adalah wajah sabahnya. Berarti apa wajah sabahnya tadi? Saja fisyajaahnya dihilangkan. Berarti tinggal Zaidun kal asad. Zaidun kal asad seperti itu. Terus tadi mana tadi? Ada tasbih mufassal. Nah, mufassal itu yang wajah sabahnya disebutkan. Wajah sabahnya disebutkan. Jadi wajah sabahnya disebutkan. Itu mufassal. Kalau tidak berarti mujmal. Terus ada juga tasbih mursal, apabila ada tasbihnya hadir secara eksplisit disebutkan. Apabila ada tasbihnya hadir secara eksplisit, tasbih mursal. Ya, berarti maksudnya gimana? Maksudnya ya ini berarti ada tasbihnya itu jelas. Ada tasbihnya. Zaid kal asad, K-nya itu ada. Ya. Jadi jelas di situ, kafnya ada. Kecuali kalau Zaid asadun fish bisa itu sudah tidak mursal. Kalau mursal itu ada kaf tasbihnya, ya, ada mislu atau kaan. Pokok ada tasbihnya gitu aja, lebih mudah dipahami. Nah, itu yang namanya mursal. Jadi Zaidun asadun fish saja ini. Terus ada lagi tasbih dihilangkan sehingga musyabah dan musyabah bihnya seolah-olah menjadi satu kesatuan disebut tasbih balik. Jadi tasbih balik itu pada intinya ada sabahnya, ada tasbihnya dibuang, wajah sabahnya dibuang. Zaidun kal asad di fisyajaati. Ada tasbihnya, kafnya dibuang, fisyajaatnya dibuang. Jadi tinggal Zaidun asadun. Kalau kita sering sholawatan ya, pas waktu malam kiamat ada anta syamsun anta badrun, ya, itu anta nurun fauqa nurin. Nah, kalau diperjelas lagi kan anta syamsun anta kasyamsi finuri fidiyai. Nah, seperti itu. Jadi, tapi sebenarnya mentasbihkan Kanjeng Nabi itu pun menurut ulama-ulama ahli tasawuf pun juga agak disinggung. Mereka itu ahli tasawuf membayangkan bahwa Kanjeng Nabi itu cahayanya sudah melebihi itu, nggak bisa diibaratkan. Tapi itu bahasa manusia mengekspresikan Nabi-nya, karena sudah tidak ada bahasa lain untuk mengekspresikan saking senangnya seorang umat kepada nabinya, itu sudah nggak punya bahasa. Akhirnya ya dipakai itu. Kalau mau mengungkapkan gimana, nggak bisa. Orang itu kalau sudah cinta, orang itu kalau sudah sayang beneran ya, benar-benar sayang, benar-benar cinta, itu dia itu mau mengungkapkan itu sudah sulit ya, sulit. Tapi karena sulit itu mereka menggunakan bahasa sebisanya mereka yang mudah dipahami seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu ya seperti itu madza yu'abbiru an ulah kama qoli. Ungkapan apa yang dapat kukatakan untuk menguraikan keluhuranmu? Pesan kekno azakullah kama qoli. Madza yu'abbiru an ulah kama qoli. Itu luar biasa. Maulid ya. Yang pecinta maulid pasti
paham. Mencinta kanjeng Nabi yang sering maulutan, paham. Oke, lanjut kita ke bab selanjutnya. Mungkin ini sudah ya Kang Uki ya. Mungkin sudah larut, sudah larut. Oke, bagus guys. Kita masuk ke yang namanya isti'arah. Isti'arah. Apa itu isti'arah? Bahasa kerennya metafora. Bahasa kerennya metafora isti'arah. Tapi untuk bisa dipahami, isti'arah itu adalah pinjaman kata, meminjam kata. Secara bahasa berasal dari kata ista'ara yasta'iru, meminjam. Milik itu untuk wacana istafala ya. Istafala yasta'iru Majid sudah sih meminjam, akhirnya meminjam sebuah kata atau ungkapan dari medan maknanya yang asli untuk digunakan. Wal isti'aratu majazun ulqatu tasyabuhun ka'asan din syaja'atu wahya majazun lughatan 'alal asya wa muni'an fi 'alamin limatadh. Akhir isti'arah itu tadi yang meminjam ya. Strukturnya ini hampir sama karena itu ulqatuhu tasyabuhun ka'asatin saja. Strukturnya hampir sama. Strukturnya yang terdiri dari musyabah, musyabah. Jadi teman-teman, ini ada kaitannya. Jadi dari tasbih tadi isti'arah itu ada kaitannya. Kita kalau mau belajar isti'arah tapi kalau nggak tahu tasbih ya percuma, gagal itu nggak connect, logikanya nggak connect. Terus musyabah dan musyabah diri. Nah, gimana Kang Budi? Ada contoh sederhana tentang isti'arah? Contoh sederhana. Fal isti'arah itu majazun ulqatuhu tasyabuhun ka'asatin isti'arah. Kan tadi kalau tasbih itu kan menyebutkan musyabah, ada tasbih, musyabah bi, terus yang terakhir itu wajah sabah. Nah, kalau isti'arah kan membuang dua, yaitu membuang ada tasbih dan membuang wajah sabah. Jadi gini, kalau tadi itu kan lafaz seperti zaitun Siapa itu kan? ada apa? Zaitun Kal asadi, kal asadi, terus fi. Mohon maaf ini karena ya saja capek, sudah capek. Zaitun ini musyabah, kafnya ini Dan tasbih adatnya ini musyabah bi. ya. Nah, ini wajah sabah. Oke. Nah, kalau di isti'arah itu yang dibuang adat dan wajah sabah. Berarti tinggal musyabah Berarti yang diambil hanya ini. Berarti zaitun asadun. apa iya? Zaitun utai zait iku asadun can. Oke. Ya, ada tasbih pun Dibuang, ada tasbih dibuang, wajah sabah dibuang. apa ya? Tenanan gini loh, ya. Isti'arah tasbih yang disederhanakan, ya berarti ya. Iya. Dan dibandingkan sedemikian rupa hingga salah satu dari dua hal yang dibandingkan musyabah atau musyabah bi dihilangkan. Jadi salah satunya ada serta ada tasbihnya yang ada. Contoh asadir saja
Kalau istiarah itu yang dihilangkan namanya yang dihilangkan ya musyabbah atau musyabbah bih. Kalau yang dihilangkan musyabbah dan musyabbah bihnya, jadi berarti ya gara adat dan wajah sabahnya saja. Kan sini ngono. Ya. Jadi kalau dimaknani itu gini, seperti dalu kendele mana kayak ngono tau. Enggak seperti lagi. Contoh Contoh. satu contoh. Iki lah contoh dinanten. Selain itu. Selain itu misalnya Istiarah selain itu. Kita mulai dari definisi istiarah dulu. Definisi istiarah mungkin bisa menghadirkan arkanul istiarah, syarat-syaratnya itu gimana dulu, baru kita penjelasan dengan contoh. Nah, istiarah tadi kan ada dua. Istiarah itu ada dua. Maksudnya Terus istiarah ini ada tasrihiyah, ada makniyah. Istiarah tasrihiyah itu istiarah yang musyabbah. Musyabbahnya itu dihilangkan dan yang disebut hanya musyabbah bihnya. Berarti ginilah, antara musyabbah dan musyabbah bih ini ada salah satu yang hilang, langsung menuju tunda wajah sabah. Itu ya, gambarannya seperti itu. Hilangkan dan yang tersebut hanya musyabbah bihnya. Karena yang musyabbah bihnya yang hadir secara eksplisit. Isti'arah ini disebut tasrihiyah. Ya, yang disebut hanya yang disebut hanya musyabbah bihnya dihilangkan yang eksplisit, yang jelas, yang benar-benar tampak kita sandingkan dengan wajah sabahnya itu dari musyabbah bihnya dulu. Ini tadi loh, zaitun kalau asati bisa cati musyabbah bih, ada sabah wajah sabah. Kita corong gambar zaid skandal kan strukturnya hampir sama tasbih, ya loh, bersama. Zaid itu kendel, itu kurang pas, maksudnya kurang gimana ya? Karena tidak ada pinjaman dari kata lain. Nggak ada pinjaman gitu loh. Oh, kalau meminjam berarti ini Langsung dari asadun saja, asadun saja. atau asadun utawi macan sing dimaksud jahe. Terus iku saja kang kendel sapa sak. Betul. Jadi ada bunyinya tadi. Tapi ini nggak usah disebutkan nggak, karena asal itu kita bisa isti'arah, meminjam makna lawannya asal, tapi di dalamnya Maksudnya jahe. Maka istiarah mau maknanya apa? Meminjam. Kuwi gitu teman-teman ya. Ini tolong dihapus lagi, tolong. Oke. Siap. Bicara harus bertanggung jawab. Maaf ya teman-teman. Bertanggung jawab. Jadi gini. Dari tasbih dulu ya. Zaitun kal asadi. Tulisannya orang capek ya. Kal asadi, zaitun kal asadi. Fish syaja'ati. Ini saja dari contoh. Jadi kalau Mana itu zait seperti singo dan dalam keberanian. asadun rasimo ya. Macan leo. Alah, enggak apa-apa. Ya, Zait itu seperti seperti macan. Berarti
Yang dihilangkan tadi Isti'arah tasrihiyah ya. istiarah tasrifiyah, berarti Yang dihilangkan musabbahnya. musabahnya yang disebutnya musabah B dan wajah sabah. berarti musabbah sama adatnya nggak ada. Nanti kalau isti'arah itu hanya menghadirkan musyabah B, berarti asadun, dan menghadirkan wajah sabah saja. Asadun utawi macan iku sajatun kang kendel sapa asad. Berarti lah saumpama dimaknani berarti asadun utawi zaid kang yo iku macan utawa apa ini asadun utawi macan kang yo iku zaid. Bisa seperti intinya asadun itu sebagai isti'arah dari Berarti zaman mana zaid aslinya mana zaid terus meminjam lafaz asad. terus ini dari sini mungkin sudah ya teman-teman, kita langsung ke ayat, langsung kita kaitkan dengan satu ayat saja. Kita ambil satu ayat surat apa? Surat Ibrahim ayat 1. Surat Ibrahim ayat 1. Surat Ibrahim ayat 1. Mungkin ngopi dulu. Oke. Alhamdulillah. Bisa. Surat Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ibni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Lam ya. Kitabun anzalna Tanda tuh ya. kitabun anzalna hu weh hu gandeng ilaika ya Allah ya itu kan gandeng Ilaika. Ilaika itu gereja. Mungkin bisa saya teruskan. Bekerja. Itu berjenas. Maaf ini agak miring. Bekerja di kolaborasi. Kolaborasi gak apa-apa. Itu khrijan nasa. Itu Nasa minal zulumati. Kita nggak usah diharapkan ya. Nggak usah Semoga ya. yang nonton video ini orang kan pro semua. Semoga saja. minat zulumati ilan nur. Les kok bilang nurin al ayat. Minat zulumati Ilan nuri al ayat. Al ayat ini sebenarnya ya, ini sebenarnya HE tapi sama. Sebenarnya ilan nuri yo.
Nah, tapi kok ada alih kan aneh. Ya loh. Terus kita nggak usah bahas ke situ, biar pikir wong-wong. Terus, nah, artinya alif lam ra, Allahu a'lamu muradihi. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, ai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Maksudnya mengeluarkan ya ini membimbing Atau ya membimbing, menuntun gitu. Dan di sini fokus utama kita di Abdulumat dan An-Nuri. An-Nuri, fokus kita di situ. Abdulumat dan An-Nuri. Ya, betul-betul perhatikan. Abdulumat, An-Nuri. Kata Abdulumat, kegelapan atau kegelapan ya, beberapa digunakan sebagai isti'arah tasrihiyah untuk kekufuran, kemusyrikan, dan kebodohan. berarti ai mina ini kan berarti meminjam kan memang dari kekufuran kufur terus Pokok sesuatu hal yang kemusyrikan, kebodohan, musyrik terus kebodohan jahil. Nah, ini kegelapan apa tuh maksudnya kegelapan itu? Jadi kegelapan itu ya segala sesuatu yang sesat, menyesatkan, kufuran, kemusyrikan kebodohan, banyak lagi. Pokok sing elek-elek itu kita limpahkan ke gulumat. ini berarti meminjam apa duluan Ya, meminjam lafal gulumat. Dia yang mencangkup. Terus kemudian kata An-Nur. An-Nur pastinya sudah tahu loh. sudah tahu pokok Mafhum itu mukhalafahnya itu kebenaran ya kebenaran iman ihsan pokok semua kebenaran iman, taufiqan wa hidayatan, jahlun, ilmu, musyrikun, iman tauhidun, kufurun, kafirun, imanun, tauhidun, ilmu. Itu ya. Nuri. An-Nuri meminjam dari beberapa lafaz pokok yang berikutnya ini kepada yang musyrik yang api-api yang umat berusaha seperti itu. Oke, Itu adalah istilah. saya paham. Semoga teman-teman ikut paham. Amin. Baik kali usaha. Nah, ini kan apa sih? Ini kan langsung ke musyabbah bih. Ini menyebutkan musyabbah bihnya. Oke, ada tasbihnya. Langsung nyinggung musabah Langsung dibuat. Ada ada tasbihnya. tasbih dan musabah itu dibuang Karena sudah dipelajari tadi, kan diketahui betul. Betul ya guys ya, sudah diketahui. Terus pokoknya itu pikiran diri guys ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ini kita skip, langsung kita bahas hakikat. Enak guys. Pakai plug. Kita hapus dulu. Kita bahas hakikat. Ya ini, langsung timbang niat. Isti'arah, tahsin isti'arah, al-hakikat. Jadi
anu ya, sebab taksilil isti'arah ini tambahan. Itu gimana ya? Untuk lebih baiknya di bab isti'arah, kita membuat isti'arah itu lebih baiknya wajah tasbihnya sebetulnya itu Wajah siapa? itu kita adakan dan kita jaga untuk tasbih. Tapi ada pun dibuang ya tidak apa-apa, karena mungkin dia sudah diketahui. Terus hakikat kamu apa nih? Arab Tani bagus, tani al-haqiqah wal majaz. Hakikat itu apa? Kang Luki? apa tadi? Al-haq, kebenaran. Hakikat, hakikat makna yang sebenarnya. Plek-plek nyel. Yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Oke, terus Umpamanya seperti kata kursi itu menurut asal memang digunakan untuk tempat duduk, untuk tempat tertentu memiliki sandaran dan kaki. al-haqiqatul qalbi. Al-haqiqah, makna Suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya. haqiqatun musta'malun fi mawdi' lahu bi'urfi bil khitabi at-tabi. Ya. Berarti ini kebalikannya majas. Ya, kebalikannya majas. Kalau majas kita makna di luar apa aslinya ya. Di luar itu kalau majas. Ya, hakikat itu plek-plek nyel. Dalam ilmu balaghah nomor terangnya definisi, kita pelajari definisi ini. ya itu tadi hakikatun musta'malun fi mawdi'. Berarti hakikat itu adalah lafaz yang Digunakan sebagaimana mestinya. Ya, gampangnya lafaz yang digunakan yang maknanya digunakan sebagai mestinya. semestinya. Gimana itu maksudnya? Ya, misalnya kata ini kursi ya, Kursi, meja ya, meja. Hakikoh itu penggunaan kata pada makna yang memang kata itu diciptakan dan diperuntukkan untuk makna tersebut. Ya. Jadi diperuntukkan. Misalnya saburotun digunakan untuk papan tulis, jadi memang seperti itu. Sebenarnya itu nggak usah kita tulis contoh apa gini, mudahnya gini kan. Saburotun itu apa? Papan tulis. Sudah itu makna hakikatnya. kalau mana aja. Makna majasnya bisa jadi tembok dia buat korek-korekan. Bisa jadi loh. Oke. Kita tasbihkan gimana? Tembok seperti saburotun, seperti papan tulis di dalam apa? Kegunaannya untuk menulis itu tadi, untuk orang untuk menggambar kan itu bisa. Tapi yang dimaksud tembok saburotun, tapi yang dimaksud tembok. Nah, itu sudah nggak hakikat lagi. Itu malah ke tasbih atau isti'arah. Dan isti'arah kan juga termasuk majas. Ya, Misal lafaz daroba berarti maknanya makna aslinya memukul, mana asli memukul, kalau mana hakikat mana hakikatnya ya memukul. Itu hakikat, mana asli itu tadi. Asli atau hakikat atau mas? Wes bengi kayak mau bisa kalau gimana bagus gimana kalau saya pahami, semisal ya kata kursi itu kan menurut asalnya memang digunakan untuk tempat duduk kursi tertentu yang memiliki sandaran. Inna Allah ala arsy istawa.
Tapi saat ini kata kursi dapat diartikan kekuasaan. Wasi'a kursiyyuhu samawati. Namun tujuan semula kata kursi bukan kan itu. Berarti kata kursi itu dalam pemateri hakikat itu bukan tempat duduk. Dunia apa? Nah, menurut saya Tempat duduk. Karena ini sepeleketik loh, nggak bisa diganti yang mungkin bisa dicontohkan dengan contoh yang lain. Ya itu tadi. Cidarun itu apa? Tembok. Cidarun itu tembok. Digunakan seperti itu. Gimana? Kalau nanti tembok benteng dan sebagainya, ya gimana? Hakikat. Misalnya, rumah kok tidak pernah kemalingan, kayak ada pagarnya saja. Terenek pager itu. Orang enak kan? Akhirnya ngomong murah kan dipagari gak main. Dipagari padahal enak pak. Enak pagari kok kemalingan. Kayak pagari berfungsi apa orang? Tapi gini loh, di sini contoh ya, contoh hakikat ini ada hakikat lugawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Hakikat yang lugawiyah itu contohnya Jadi mau sholat bimakna doa. ya. Sholat bimakna doa. Lugawiyah. Berarti kan sholat tidak bermakna sholat. Enggak. Kita bisa meminjam istilah oke, sholat ya sholat. Allahu Akbar sami Allah. Terus yang syar'iyah, sholat bimakna hayatil makhsusah. Gerakan-gerakan tertentu. Al-iftitah. Al-iftitah bi Muftatahatun takbiri ihram karena tatamatun bitaslimi. Itu sholat, kemudian sholat. Berarti sholat ya sholat, tapi anaknya seperti itu ya. Terus cara apa tadi? Urfiyah. Terus Irtiqai bimakna taraqi fi maqami suluk. Irtiqa munggah bimakna taraqi fi maqami suluk. Untuk mendapatkan derajat akhirat. Maksudnya orang munggah tenanan. Makna hakikat makomis dulu. Taroki fi makomis dulu. Gitu. Munggah dengan dia sedang bersuluk, ya loh. Lakukan. Paham aku. Taroki mau taroki fi makomis dulu. Paham aku. Nah, terus contoh ini Quran ini. Hakikat syar'iyah, ya, ada hakikat syar'iyah. Ada apa? Hakikat apa tadi? Hakikat lugawi, syar'iyah, urfiyah. Kita ambil contoh yang syariah. Tapi ayatnya umum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kira-kira sing iki. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Itu digambarkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hakikat syar'i. Kutiba alaikum Asyiyam. Kutiba alaikum syiyam. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba akhir. Nah, ini yang menjadi contoh apa? Kita Kutiba apa meminjam bahasa dari fikih. Dia menggunakan bahasa fikih
wa ai Ujiba. kata kutiba ai ujiba, dan diwajibkan bagimu atas kalian semua berbuat puasa. Berarti ini loh. Maksudnya teko definisinya kayak mau, maksudnya mau apa? Hakikat itu ya apa? Menurutmu? Makna Makna yang asli. digunakan semestinya, Semestinya. makna sebenarnya. Makanya kan nek cara semestinya kutiba den catet utawa den tulis alaikum ngatasi sira kabeh apa asiamu poso. Tapi tadi kan gini bahasa syar'inya. Orang maksudnya ini Ya. hakikat itu kita lihat makna asli, makna gimana ya? Makna bukan makna lafaznya ini, Iya. teman-teman. Bukan makna aslinya loh. Makna asli yang dikehendaki dari ini. Makna asli yang itu. Oke, masuk. Jadi ini Bukan makna asli dari lafaz. Kan nek cara makna asli dari lafaz kan kutiba dan tulis. Mas tulis tapi tapi malah hakikat. nah iya ngono lho. Malah hakikat. Iya, berarti itu malah majas nih. Dan Nah, malah ini gimana? kita harus membedakan atau ya memperhatikan definisi dari majas itu bagaimana, hakikat itu bagaimana. Oh iya, Biar tidak ada biar ada kebingungan. simpang siur. Iya lah. Tidak ada Maksudnya gini loh, siur. dan enggak ada ini dan enggak ngira, oh ini iso diarani majas. Enggak. Iya, betul. Berarti ini hakikat sing ikas sholati bimakna hayatul maksusoh. Seperti kutiba ibu ujiba. Terus lek lugawi kasolati bimakna doa. Mau. Tapi dari sinilah aku bisa menyatakan bahwa sholat itu digunakan sebagai makna spesial, yaitu sholat. Itu sholat. Itu kan jadi termasuk hakikat dari sholat. Kata sholat itu sendiri, gitu. Tergantung nanti konteksnya lugawi, syar'i atau urfi, kan gitu. Sebenarnya. Di acuannya 3 itu. Jadi acuannya hakikat apa mau lugawi secara bahasa, terus syar'i istilah syariat, terus urfi hukum atau adat yang berlaku yang diketahui, gitu. Karena tidak semua daerah bodoh. Nah ini misalnya kita ambil ini kan sholat. Misal jangan pakai sholat tadi. Kutiba. Liyane kuwi nek. Kutiba. Kutiba lho Bobi. Nulis ya apa? Nulis ya apa bahasa Inggris? Ya mas dari kutiba kata banyak tubuh kita Lah sholat kan doa. Doa. Kutiba. Ada bahasa liyane nulis selain kutiba. nyatet ngarang Soalnya yo ngarang nanti nyusul. Ya. Terus ya itu kan secara lugawi kutiba mengarang bisa terus secara lugawi nyatet kutiba nyatet. ya nyatet itu Ya lugawi nyatet. Berarti kutiba ya kutiba. Nah, wes genah to nek Mas kowe nyambung ra karo isi utekku. Kamu kan kutiba iki kan nulis sebagai acuan ini mau. Aku mau kutiba. Iki hakikat. Tidak harus syar'i. Lugawi boleh jelas. Tapi ini yang kita pakai syar'i. Nulis terus syar'i kutiba ayo ujiba
C. Urfi. Ya menurut kita apa? Tergantung artinya apa. Iki nulis ki ya iso lugawi iso urfi. Berarti Lek ngurfi ya berarti so ngayal, iya iso ya. bisa ngayal. Menulis di dalam hati. Ngono bilang umat kerajaan kasar kita. Nah, gitu. Terus contoh lain. Tiba ya. Tiba. Contoh lain. Jalasa. Jelasan. Jalasa ya, Bos. Nunggu. Yo. Secara lugawi. Tunggu. Wis bener, salah takok ini. Yo. Mungkin ada yang lain. Apa ya ini ada? Piye jalasa bukan nunggu. Iya. Oke, Gimana? terima. Apa itu kok ada ya, Mek? Itu posisi. Oke, next. ACC ya, ACC. So, Jalasa syar'i. Syar'i lek apa lugu? iso. Syar'i fi sholat. Berarti Ya kuwi mau sing tak maksud. Wis konek iki tetua. Syari berarti duduk iftiros tawaruh gitu. Wih, tunggu. Jalasa fi sholat tahiyat iso toh? Tahiyat itu tergantung gitu. Ya. Nah, urus nih tunggu piye? Karean delok model ya, ya toh. Tarobuk. Iya. Tapi dia nggak menggunakan bahasa tarobuk, dia nggak jalasa. Panggang dia pelafatan jalasa. Oke. Jadi ya, lagi contoh lagi si Tokas. Yang keren gitu loh. Yang keren ini apa ya? Telepon. Ojo, nggak main. Apa? Kopiah. Kobah air susu yang iso. Kobah air susu. Lucu. Kobah. Kalau secara lugawi, definisi lugat secara Cara luwih kobah itu kopi sing urung dicok. yo kak, ya bener. Kopi sing biji deh. Biji kopi. Itu ya ya sajaratul kobah iso. Kalau kopi kuwi urung dicok. Mungkin lah, cara sajarah tuh itu bisa masuk. Lugawi ya kobah itu sendiri, kan ya? Obahnya sendiri. Kobah itu sendiri. Yang masih belum dimasak. Jadi saya ngene ya bentuke. Nah, saya ngene iki. Nek syar'i, ya syar'i. Obah syar'i Ngene kan. betul. Kobah syar'i. Ya mungkin minuman yang dipakai atau diminum para ulama. Kok angel-angel meniki iki sore nek kobah syar'i yo ora enak. Ya, kenapa kau gak korban? Kenapa kau gak Ya kan aspeknya kita kan ini walaupun tidak ada ini kan nyapa kita nggak usah meminjam kata kobah dalam syariat. Ini sore enak ini berarti mudah. Ini enak ya. Jadi kalau bahasa ini tidak ada, itu malah bid'ah juga lah gitu aja. Itu bahasa aneh, kalau bahasa ini. Jadi dari aspek syar'inya bahwa tidak ada. Yang kalau ada tiga-tiganya ya, jadi ya. Berarti pertanyaannya nih, kalau menurut kitab ini kan ada lugawi, syar'i, gitu. Apakah tiga-tiganya itu harus ada atau hanya salah satunya saja? Itu loh.
beda menurutku kayak kurang lebih. Pertanyaannya itu. Oh iya. Kalau ada salah kita buka salah. Iya. Bila cuma Oh, oke. jadi intinya nggak harus tiga-tiganya itu ada. Karena tidak semua bahasa itu kita gunakan di apa namanya di hukum syar'i, di bahasa fikih itu nggak semuanya kita gunakan di situ. Kalau ngomongnya betul kita ngomongkan bahasa tasawuf, jelas di fikih ya sedikit memungkinkan itu ada. Paling ya tetap sholat itu di fikih mau di tasawuf tetap ada. Jadi tidak harus ketiga-tiganya. Lugawi bisa, syar'i bisa, arfi bisa. Bukan kok setiap lafaz itu kita cari lugawinya apa, syar'inya apa, arfinya apa. Enggak. Repot nanti kayak gitu. Karena enggak semuanya bahasa itu masuk ke dalam satu wilayah. Oke, deal ya. Itu masih diambang. Nanti kita cari lagi setelah ini. Kita tutup dulu. Kita kayaknya sudah malam. Sudah jam berapa ini Ngamuki? Kita bisa lihat sekarang sudah jam 1 Jam 1:40. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga kajian atau diskusi materi pada malam hari ini, pagi hari ini, memberikan barokah manfaat pada kita semua ya. Semoga ilmunya awet, bisa diamalkan. Semoga kapan lagi bisa sawer lagi. Oke, siap-siap Ada waktu senggang. tunggu konten-konten selanjutnya. Pokoknya gitu, ini sudah cuapek. Oke, itu mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.